Di penghujung Ramadan, Allah merahasiakan pertama Lailatul Qadar di dalamnya. Lalu di akhir Ramadan kita diwajibkan berzakat fitrah untuk membersihkan diri kita sesuai dengan judul yang tadi, tazkiyatun nafsi. Salah satu alat pembersih jiwa adalah zakat fitrah. Saya dipenyekat pahala puasa diterima insyaallah taala dan ngawang-ngawang antara langit dengan bumi. Manusia harus bersih dari hadas. Kenapa harus bersih dari hadas? Karena kita tidak sah sholat kita, tidak sah tarawih kita kalau kita masih berhadas. Sedangkan hadas itu akan kita bersihkan dengan air wudu atau air mandi. Air wudu berfungsi untuk membersihkan kotoran yang nampak di badan kita, pertama. Kedua, untuk menghapus dosa-dosa yang timbul dari anggota wudu kita. Diminta batal wudu, tersurut dan wudu. Di dalam kita berwudu, apa yang kita basuh? Muka kita, tangan kita, kaki dan pusat kepala. Apa maknanya? Membasuh muka berarti kita bersihkan muka kita dari kotoran yang nampak. Kedua, kita bersihkan diri kita dari segala dosa yang timbul dari mata, telinga, mulut, fungsi membersihkan dosa kita. Dosa itulah yang dikatakan kotoran batin. Sedangkan kotoran zahir najis dengan hadas. Kenapa kepala kita rusak? Sebagai lambang pembersihan pemikiran. Ada yang bersih pikiran kita, hilang perasaan-perasaan dengki, hilang perasaan-perasaan suudzon, hilang perasaan-perasaan buruk sangka kepada orang lain. Kita diajarkan bersihkan pikiran, maka di dalam kita berwudu temanikan kewajiban berusap kepala sebagai lambang bersihnya pikiran kita. Di zaman makin kita bercadar selimparan, karena itu mari nilai wudu sangat bernilai. Tangan kita basuh karena tangan berpotensi mendatangkan kebaikan, berpotensi juga mendatangkan kesalahan. Tatkala kita berwudu, bersihlah dosa yang datang dari tangan. Begitu juga dari kaki. Ini pertama kata Imam Ghazali, membersihkan diri kita. Pertama, tathhiruz zahiri minal ahdas atau anil ahdas. Yang kedua, tathhirul jara'imi minal asam. Tathhirul jawarihi minal jara'imi wal asam. Apa artinya? Imam Ghazali mengatakan bahwa Ramadan mendidik kita, kedua untuk membersihkan badan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Maka dengan kita tarawih, dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita sholat tahajud, dengan kita mengadakan nuzul, dengan cara kita melakukan amal-amal soleh lainnya, itu tujuannya juga bagian daripada pembersihan diri kita dari dosa-dosa. Karena itu Al-Quran wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihat. Al-Quran memberikan kita kabar gembira bahwa setiap orang yang melakukan kebagusan-kebagusan akan diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Para mufassirin menjelaskan, Ibnu Katsir termasuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pahala besar.
Allah menjanjikan Quran membawa kabar gembira bahwa orang yang melakukan amal soleh akan diberi pahala besar. Apa maksud pahala besar? Allah akan menyiapkan kita surga. Kebesaran nikmat dan pahala ini tidak terbatas, karena Allah menyiapkan kita surga dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya. Maka orang-orang yang berhak masuk surga yang begitu hebatnya, orang-orang yang mendapatkan pahala besar. Siapakah orang-orang yang mendapat pahala besar? Orang-orang yang muttaqin. Siapakah orang-orang yang muttaqin? Orang-orang yang berhasil melakukan ibadah puasa dan dihiasi dengan paket Ramadan lainnya. Ini yang kedua, kata Imam Ghazali, cara kita membersihkan diri kita dengan membersihkan diri kita dengan banyak memohon ampun kepada Allah dari segala kekeliruan-kekeliruan kita. Yang ketiga, tingkatan pembersihan manusia menurut Imam Ghazali, tathiru al-qalbi minal akhlaqid damimah. Yang ketiga, kita diajarkan oleh Ramadan, diajarkan oleh Al-Quran untuk membersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Akhlak yang tidak baik dalam hati termasuk suudzon, termasuk merasa hebat, termasuk ada ujub, ada kesombongan, ada dengki, ada iri hati. Semuanya ini akhlak-akhlak hati yang tidak baik. Maka Allah menjanjikan kita lewat sebuah hikayat, kisah, cerita, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya mengatakan, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Saya melek risa hati, bersih hati, jauhan hati dengan akhlak silengi-lengi, aslahallahu alaniyatahu. Allah akan memperbaiki kehidupan kita, memperbaiki penampilan kita, memperbaiki akhlak kita di dalam kehidupan kita. Mun sholat hati, insya Allah sholat pegawaian. Mun sholat pegawaian, sholat pendengar. Lamun sholat penyeriu, sholat pendengar. Mun sholat pendengar, insya Allah aman. Mun aman, Pak, kalau desa bagus hidupnya. Lalu keluar gadis, sering jawab, walaupun lewat HP, lewat WA, monek-monek sampai doang di pemerintah. Pemerintah menanggulangi rakyat kurang nyaman, mulai pinang, susah, karena tidak bisa kita lakukan apa saja lamun tende aman. Maka Ramadan lebih banyak mengajarkan kita bagaimana kita silaturahmi yang baik lewat tarawih, lewat nuzul, lewat witir, lewat puasa. Ini sesungguhnya didikan kekompakan, didikan saling menghargai. Dengan saling menghargai inilah akan muncul pembersihan diri, pembersihan hati. Dek ini awal kerja batur, lamun dek pada model itu. Atuyuru ala askari atako. Kemanukan dek ini awal lamun dek pada modelnya. Kebangun kerja bareng, gagak kerja kumpul. Begitu juga binatang-binatang lain. Itu satu kata Ibnu Abi Dunya. Yang kedua, waman aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Saya bagus terisak caranya ibadah, sholat caranya sembahyang, sholat caranya tarawih, sholat caranya witir. Allah akan memperbaiki hubungan kita, muamalah kita, silaturahmi kita dengan manusia. Maka tergantung semakin bagus ibadah ke, semakin sholat hubungan ke, semakin sholat akhlak kita. Maka Quran menggambarkan bahwa
semakin banyak ibadah, semakin banyak ilmu, insya Allah kita saling semakin hormat terhadap orang lain. Ndarak cerita dengan hormat akan jatuh wibawanya. Ndarak dengan sedaran gara-gara hormat, luwe dengan sedaran gara-gara gengsi, gara-gara penampilan. Karena itu Quran, Ramadan, puasa melatih kita tathiru al-qalbi minal akhlaqid damimah. Bagaimana kita bersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Yang ketiga, dalam hadis Ibnu Abi Dunya mengatakan, wa man ihtamma bi amri akhiratihi wa man ihtamma amra akhiratihi aslahallahu amra dunya. Saya berusaha maksimal untuk berinvestasi akhirat, melakukan amal-amal berpahala. Allah menjanjikan Allah akan mencukupkan kehidupan kita di dunia. Cukup artinya kita tenang hidup, dapat kita makan, mau telur, mau tedahar, tenang, bagus pemidam ke. Luwe dengan keperna luwe, motorna luwe, pidam de ini. Apa sebabnya? Para panel dan malih, para panel motor kesok di tangan, tidak tenang. Nah, tatkala kita banyak memberikan sebagian investasi kita ke akhirat, maka kita akan dijamin oleh Allah akan hidup kita menjadi cukup dan aman. Nah, ini kata beliau dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Dunya sebagai penguat daripada Imam Ghazali yang mengatakan tathhirul qalbi minal akhlaqid damimah. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita membersihkan diri yang dilatih oleh Ramadan, dilatih oleh Al-Quran yang kita nuzulkan, tathhirus sirri mimma siwallah. Bagaimana kita bersihkan keyakinan kita, akidah kita dari hal-hal yang mendatangkan kesyirikan. Yang ketiga, Ramadan dipanggil iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mantap keyakinannya kepada Allah, wahai orang-orang yang tidak syirik kepada Allah. Itulah yang diperintah untuk kutiba alaikumusiyam. Untuk apa kita diperintah berpuasa? La'allakum tattaqun. Adik terjadi dengan bertakwa. Kata Imam Sayuti menjelaskan kata-kata la'alla. Dalam bahasa Arab, la'alla namanya harfut taraji dalam bahasa Arab. Apa itu harfut taraji? Huruf yang menggambarkan harapan besar, cita-cita besar. Lalu Imam Sayuti menjelaskan, kalau ada di dalam Al-Quran perintah yang hasilnya adalah anda, berarti harus berusaha maksimal. Puasa ditebawa salah-salah, ditebawa sekedar ditulak mangan, ditulak minum. Puasa karena lalu lebih dari itu, di samping kita tidak makan, tidak minum, terjaga penyeriuk, terjaga suara, terjaga perasaan, terjaga tingkah laku. Tatkala ini kita jaga, itulah hakikat daripada puasa. Tatkala kita mampu mempuasakan seluruh anggota badan kita, itulah orang-orang yang berhak mendapatkan muttaqin. Kalau orang yang mendapatkan gelar muttaqin, itulah orang-orang yang disiapkan surga yang luasnya ka'ardis samawati wal ardh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Orang-orang yang akan mendapatkan ampunan besar, akan mendapatkan surga hebat, orang-orang yang muttaqin. Orang muttaqin itu orang yang benar-benar
puasa dan paket Ramadan yang dianjurkan oleh Allah dengan baik. Itulah sebabnya di akhir kata Imam Ghazali, membersihkan hati kita, keyakinan kita daripada kesyirikan-kesyirikan. Inilah yang sering disinggung oleh orang-orang Wahabi yang sedikit-sedikit syirik. Kemudian kadang-kadang mereka beralasan. Kemudian beralasan batur terlalu ziarah makam di Paluang Badu. Aku selaku berdetali daun gunung, akar gunung, kebudi. Kemudian pada bundin gunung ada si beralasan adil les dagangan. Ada si beralasan adil les kuanak nanti mengerari. Ada si beralasan macam-macam. Inilah yang dikatakan syirik. Ramadan melatih kita hendak tercampur keyakinan kita, keimanan kita dengan kesyirikan. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, dengan beriman diganggu campur keimanan dengan perbuatan dosa. Kalau orang beriman tidak melakukan dosa, itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu gelar muttaqin itu diupayakan dengan maksimal di bulan suci Ramadan. Itu baru satu yang kita bicarakan tentang tazkiyatun nafsi, pembersihan diri kita. Nah, munasabah 11 ya, biasa bakas cabang, teman yang berkode-kode. Nah, itu yang penting pada malam hari ini. Kalau uraian tentang pahala, uraian tentang tarawih, wah sering Pulau Kosami mendengarkan bagaimana nilai orang tarawih, bagaimana orang-orang yang berpuasa ibadah di bulan Ramadan. Sudah banyak yang berkaitan dengan fadail, kelebihan Ramadan. Tapi ini kami anggap penting karena kita Ramadan ini sudah tinggal 9 hari lagi. Di penghujung Ramadan Allah merahasiakan pertama Lailatul Qadar di dalamnya. Lalu di akhir Ramadan kita diwajibkan berzakat fitrah untuk membersihkan diri kita sesuai dengan judul yang tadi, tazkiyatun nafsi. Salah satu alat pembersih jiwa adalah zakat fitrah. Saya berjekat pahala puasa diterima insyaallah taala dan ngawang-ngawang antara langit dengan bumi. Karena itu mari jangan sampai zakat fitrah kita tinggalkan. Ndara beras jual manuk, ndara manuk jual pakaian, ndak beralasan gara-gara ndara beras burung ke fitrah. Karena fitrah ini pembersihan badan dari dosa-dosa. Agar di saat kita hari raya nanti kita bisa menerima hadiah, menerima ijazah dari Allah Subhanahu wa taala, agar malaikat semua mengucapkan Assalamualaikum. Bahagialah kalian, sukses kalian, surga menunggu kalian setelah Anda mati. Tatkala kita mampu mengisi Ramadan. Karena itu di akhir Ramadan mari menegonya nentek sampai mencol terawih te. Walaupun tradisi kita lingkuran ke atas mulai termasuk ke masjid. Apa sebab? Ya beda pahala. Karena kalau Imam Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar itu walaupun dirahasiakan oleh Allah, pengalaman Imam Syafi'i munde nebede tanggal selikur wibian pasti nebede tanggal 23. Nah, wibian tanggal selikur gawe wibian. Milo kita sembahyang isya berjamaah, onek subuh mau kita sembahyang subuh berjamaah. Mau sembahyang isya berjamaah, tarawih witir, ngampuk mau sembahyang subuh berjamaah,
Saya sembahyang isya berjamaah nilainya malah dengan sembahyang setengah malam. Saya sembahyang subuh berjamaah bernilai ibadah pol 1 malam. Berarti tak kala kita ibadah malam itu turun Lailatul Qadar, kita sudah mendapatkan ibadah besar. Apalagi kita tadarus malik, apalagi kita berdoa, apalagi kita sembahyang tahajud malik sebelum kita makan sahur. Nah, ini semuanya menjadi harapan besar kita. Kalau tidak, besok malam tanggal 23 menurut pengalaman Imam Syafi'i. Yang kedua, Imam Ghazali mengatakan lamun Ramadan jatuh awalnya jelur Ahad atau jelur Bu, sak-sak tetap ubedai tanggal siwa likur Ramadan. Nah, kata Imam Ghazali. Lamun Imam Ibnu Abbas mufassir Rasul ahli tafsir mengatakan Lailatul Qadar tetap ubedai tanggal 7 likur Ramadan. Sehingga Lailatul Qadar siwa huruf berulang telu kali dalam Quran, telu kali siwa 7 likur. Yang mana sering kita diajak oleh PB mengadakan ijtima Ramadan tanggal 26 menyambut 27. Kepada semua pengurus cabang, markas cabang, anak cabang, markas ranting, mari kita rame-rame datang hari Kamis yang akan datang menyambut malam Jumat untuk melakukan tradisi monasik, doa bersama, ngaji bersama, berbuka bersama dengan ketentuan sudah ada di masing-masing cabang. Kebetulan tiang menjadi ketua panitia ijtima Ramadan. Tengiring rame-rame buka bersama diawali dengan hiziban, pengajian dan berbuka dianjani pada tanggal 26 Ramadan. Nanti malamnya 27 kita harapkan sesuai dengan kaidah Ibnu Abbas. Yang terakhir oleh Imam Ibnu Arabi, lamun beliau jak berpendika semanik setiap malam Jumat terakhir. Ini dari Jumat ini. Nah, pas malam Jumat si datang, kena kaidah Ibnu Abbas, kena juga dengan kaidah Ibnu Arabi. Besar kemungkinan Lailatul Qadar pada malam 27. Karena itu bila oleh malam suwidian sampai tanggal siwalikur ndak sampai di terawih. Malam tanggal sekian nende pak terawih. Nende kerajinan malam lebaran aku punya terawih di pahalan. Nah, itu hal-hal yang barangkali dapat yang sampaikan mulai dulu lalu burung. Nah, cukuplah sekian yang kita laksanakan. Ada ta'awun dan ada jihadun nafsi. Ta'awun ini artinya saling bantu-membantu. Sudah masuk bahasanya tadi dalam zakat fitrah. Karena tujuan kita berzakat untuk kita saling membantu antara sesama. Dengan ta'awun, dengan kita saling bantu, itulah yang akan mengangkat diri kita menjadi orang-orang yang muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat karena telah memulai, mudah-mudahan ada manfaat untuk yang pribadi dan untuk kita semua. Mudah-mudahan Ramadan ini dapat mengantarkan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat Quran, syafaat Ramadan, berkat puasa kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqh wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutup situ. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fa'inna wa bi'anana wa qarabna lana bidina ma'al mu'min sawadaka rabbi wa'ala wa taqabbala ataqahu wa ma'ana karama asubil kulla 'ala daiman ba'ila sayya'una na'udhu bil khairi wa taqabbal lana ربنا اغفر لنا كل شيء ولا تجعل الرضا عنك العيون
Terima kasih Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.